Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah umur yang berkah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang gemar membaca sholawat, cinta kepada Rasulullah, dan besok kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa ya dengan Basori Official. Ya, channel ini adalah alhamdulillah sudah bisa berkembang. Ya, ini karena dukungan dari kawan-kawan semuanya, dukungan dari saudara-saudara semuanya. Ya, maka saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya kebaikan kawan-kawan semuanya, memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya ya. Yang masih punya amanah, punya hutang, semoga Allah mudahkan melunasinya. Ya, yang sekarang sakit semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian ini adalah saya bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu sampai keliputan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dari surat Al-Ahzab. Jadi solawat ini ya, kita adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang membaca sholawat ini tidak hanya kita saja ya. Allah beserta malaikatnya pun membaca sholawat. Ya, hanya pengertiannya itu kalau Allah memberikan sholawat itu adalah Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi kalau malaikat adalah mendoakan supaya Nabi Muhammad SAW diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga seperti itu mendoakan ya supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Ya, kalau rahmatnya kepada Rasulullah itu saking banyaknya, rahmat saking melimpahnya, maka akan melimpah ke kita. Ya, seperti dicontohkan oleh guru saya bahwa membaca sholawat ini seperti ya doa kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah maksum ya, tidak ada dosanya karena sudah diberikan rahmat oleh Allah. Lah masih kita mendoakan ya seperti contohnya kata guru saya itu orang isi air di bak mandi ya. Sudah penuh tapi diisi terus. Ya, melober kepada kita, menumpahnya itu kepada kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Rasulullah itu melobernya kepada kita. Doa itu kembalinya ke kita ya. Maka mari kita memperbanyak membaca sholawat. Ya, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, man asarat ilaihi hajatuhu falyufsir ilaihi minas sholat. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah sholawat. Ya, ini kata Rasulullah. Maka kita kalau ada kesulitan, perbanyak. Ya, tidak ada kesulitan pun tetap istiqomah dalam mendawamkan sholawat. Ya, satu sholawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 rahmat.
ya, man shalla alaihi sallallahu biha asron, man shalla alaihi sallallahu biha asron, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, pasti Allah membalasnya 10 rahmat. Itu adalah dalam hadis Rasulullah SAW. Maka apa itu tidak perlu ragu lagi ya. Artinya sholawat itu memang amal yang tidak seperti perintah-perintah Allah yang lain ya. Kalau sholat, haji, zakat itu kan Allah tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan haji. Tapi kalau sholawat ini adalah Allah memerintahkan, tapi Allah pun berselawat kepada Rasulullah itu ya. Maka barang siapa yang membaca sholawat ini adalah dibalas 10 rahmat. Kemudian tanpa ada syarat rukunnya, boleh dibaca siang, boleh malam, boleh sesudah sholat, boleh sambil duduk, boleh sambil aktivitas ya. Ada suatu kisah ya dari si bujang ya. Ini adalah kisahnya seperti ini. Kisah ini sudah agak lama ya, kata dia bahwa dia itu di Aceh ya. Ini aslinya bukan orang Aceh tapi di Aceh. Pada suatu hari dia adalah, ya namanya kehidupan ini kan tidak selamanya cukup, artinya tidak selamanya apa itu punya ya. Pada suatu hari dia ngontrak di Banda Aceh ini dengan istri dan anaknya. Kemudian ada suatu kesulitan bahwa listriknya ini ya, dia belum bayar. Ya, dia itu ada peraturan PLN bahwa orang yang tidak bayar dan lambat membayar dia akan disegel. Ya, akan diputus begitu ya. Kemudian sudah dikasih informasi, dikasih peringatan begitu oleh orang PLN bahwa Bapak belum bayar gitu, sudah dikasih, ada surat yang datang gitu. Kemudian dia karena kebetulan belum ada duit ya, dia tetap mendawamkan sholawat ya. Ini si bujang ini dia ahli sholawat, membaca sholawat terus ya, sambil kadang sehari itu diterangkan sampai mencapai yaitu puluhan ribu, 15.000, 30.000 ya, bahkan sampai pernah itu katanya 35.000 sampai 50.000 ya. Dia membaca sholawat terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat yang pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kemudian dia berangkatlah ke rumah kawannya ya. Dia pun ke rumah kawannya, kawannya itu punya apa namanya ya, buka usaha gitulah, klinik, kayak klinik begitu, yaitu menerima bekam. Ya, menerima bekam. Kemudian dia datang ke situ, itu ternyata banyak pasiennya, banyak orang yang datang ya. Dia membantu ya, namanya bekam itu kan ya bantu membersihkan. Nah, kemudian karena banyak tamunya, saking dia itu sampai membantu ke parkir ya, itu diterangkan dia ada membantu parkir ya. Tapi dia tetap sambil sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, mundur pas gitu. Terus dia sampai itu. Kemudian setelah siang dia pulang. Nah, pulang ya tetap di jalan pun dia membaca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sambil dia itu, ya Allah minta pertolongan, ya Allah saya ada kesulitan, ya Allah kirimkanlah hambamu untuk menyelesaikan masalah saya ini. Masalahnya apa tadi? Listriknya itu akan lambat bayar, sudah ada surat panggilannya, supaya surat pemberitahuan ya. Dia mikir begini, nanti kalau listrik ini sempat tidak hidup, nanti malam kayak apa anak-anak itu, anak ngaji dan lain sebagainya, anak mau belajar. Nah, kemudian dia pulang
pulang dari apa tadi bantu dari tempat kawannya usaha, sampai di rumah ya dia pulang itu sudah hujan. Sampai di rumah semakin lebat hujannya. Nah, hujannya lebat dan dia itu masih mikir, wah ini dia pulang tadi dari rumah kawannya ya belum dikasih duit walaupun dia itu bantu-bantu ya, karena belum sampai sore lah, artinya itu masih banyak pasien. Dia pulang kemudian sampai di rumah hujan kemudian dia sholat asar. Dikisahkan setelah sholat asar apa itu ya seperti biasa dia sholat di rumah, dia sudah sholat baca sholawat, terus dia baca sholawat ini, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kemudian hujan itu lebat ya, tahunya itu anaknya datang ke kamar, dia sholat itu di kamar, ya ini ada tamu Pak, ada tamu begitu. Ada tamu, ya sebentar. Saya kalau ada tamu kata si bujang ini, yaitu ada tamu dia keluar. Suruh masuk. Ya, biasa kalau ada tamu kan harus dihormati, suruh masuk. Masuklah masuk. Karena hujan ini jangan di luar. Dia nggak mau kata anaknya, bapak itu tamunya nggak mau masuk Pak. Jadi dia keluar terus dia suruh masuk. Oh ini kata beliau ya, oh ini bukan bapak-bapak, ini syekh gitu. Kawannya ya ketawa, ini kawannya ternyata yang datang itu kawannya yang kerja di di Departemen Agama. Kawannya ya, kemudian suruh masuk, aku mau sebentar, ya masuk aja lah, ini masih hujan. Kemudian dia buka jas hujannya, masuk ke rumah. Setelah masuk ke rumah, loh kok gelap rumahnya? Ya gelap ini. Dia kata dia nggak sadar, taunya itu saklar listrik itu dipecet gitu ya. Oh iya mati gitu. Nah baru dia itu sadar, ya ini memang mati apa? Ngapa mati? Apa rusak? Enggak. Ini dia sambil sambil ketawa. Ini listrik itu belum dibayar, ini disegel ini. Lambat belum bayar, padahal saya itu ya memang biasanya lancar, saya pun selain kerja kata beliau ya, kata si bujang ini selain dia kerja itu dia itu punya bisnis ya, bisnis online. Katanya dia dalam jualan online, hasil karya dia yaitu jual buku pelajaran hasil karya dia sendiri. Kemudian tamunya ngambil ngambil dompet lalu keluarkan uang. Subhanallah, ini untuk bayar listrik ya, insya Allah cukup, itu kata tamunya, insya Allah cukup. Ya terima kasih. Tamu itu nggak lama tahunya dapat telepon ya bahwa dia itu ditelepon istrinya ya, ditelepon istrinya kemana mungkin begitu ya, karena biasanya kan kalau siap kantor kan langsung pulang. Katanya tadi ditanya ada perlu apa tadi, tidak ada perlu, saya hanya mau mampir sebentar, kangen saja ya, nama kawan akrab namanya ya. Itu alhamdulillah subhanallah, ternyata dikirimkan Allah, hamba Allah dikirimkan untuk menyelesaikan, untuk bayar listrik. Dia singgah sebentar hanya ngasih uang untuk memberikan listrik. Berarti adalah doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berdoa, ya Allah, kirimkanlah hambamu untuk menyelesaikan kesulitan saya ini. Ya, alhamdulillah menjelang maghrib sudah untuk bayar listrik, kemudian sudah hidup. Itu demikian ya, subhanallah ya, memang luar biasa ya. Itu sholawat Jibril ya, tidak bisa dianggap biasa. Artinya itu kalau kita rajin, kalau kita percaya, mendawamkan sholawat terus menerus ya, ada berkahnya ya. Itu buktinya tadi, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Selain kisah itu ya, saya pribadi alhamdulillah ya mendawamkan sholawat Jibril. Begitu juga pernah ada ya suatu kejadian
baru-baru ini kemarin, baru kemarin ada kawan di masjid ini, dia punya Honda Scoopy yang model sekarang. Kalau model sekarang itu kan disetar baru baru hidup speedometernya ya, terus baru di remote. Nah itu ya, kemudian disetar-setar itu nggak mau. Ya, disetar oleh beliau ini nggak mau, saya masih dalam masjid itu. Kawan-kawannya ada apa? Ini undanya nggak jalan, macet begitu ya. Saya masih di masjid, kemudian saya keluar, saya pun ini karena puasa ini kan sampai nunggu isyraq ya. Nah, kemudian saya tetap mendapatkan sholawat sallallahu alaihi wasallam karena saya pun tidak pandai dalam bidang Honda ya, yang punya ini malah lebih pandai. Alhamdulillah setelah saya sambil guru gitu ya, mana biar ini ditekan di katanya dia, tapi ini nggak mau saya tekan nggak mau hidup gitu. Saya baca sholawat. Saya bilang sama kawan, bacakan sholawat. Saya baca sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, subhanallah. Sekali saya tekan itu hidup. Subhanallah. Itulah berkah membaca sholawat. Ya, jadi pertolongan itu adalah sudah jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawan-kawan yang masih ada kesulitan dalam urusan apapun saja, percayalah tetap membaca sholawat dengan istiqomah ya. Kemudian ya istiqomah dan kapan saja ya sampai ribuan ya. Kalau saya ini sekarang ya minimal tuh 5.000. Minimalnya itu 5.000 ya. Itu yang kita hitung, kadang pas nggak bawa tasbih itu nggak kita hitung. Jadi terus istiqomah dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan atas kesulitan kita ya. Memang luar biasa ya, tidak bisa jangan dianggap remeh itu sholawat ini. Sholawat itu amalan yang luar biasa, dan kita adalah selalu berdoa dengan sedangkan belum berdoa saja Allah itu sudah tahu apa yang kita perlukan. Alhamdulillah saya sendiri sudah banyak merasakan itu. Cerita yang kemarin kalau itu di masjid, jadi kawan-kawan itu loh kok terus hidup nih. Alhamdulillah dibacakan sholawat Pak Haji ya gitu, memang saya bacakan waktu itu ya. Jadi demikian, semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya, mengambil contoh-contoh kisah-kisah ini kisah nyata ya, walaupun saya ambil dari sumbernya dari channel si Bujang non jauh sana. Tapi yang kisah saya yang kedua tadi ya memang betulan ya. Kalau kawan si Bujang ini Ustadz ya, aslinya orang Jakarta tapi dia tinggal di Aceh. Demikian, semoga ada hikmahnya, dan sekali lagi jangan diragukan ya masalah sholawat, dan percayalah masalah-masalah kawan-kawan yang ada hubungannya kesulitan segala kesulitan insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kawan-kawan ya yang mau masuk grup, yang mau doa itu tolong kalau berdoa ya jangan lupa berdoa itu selalu membaca hamdalah, kemudian sholawat. Nah ini ya sholawat jangan lupa, bahwa doa kita itu ada hijabnya ya. Sering itu ya ada kawan yang menerima jadi amil zakat fitrah itu kadang kan nggak pakai sholawat deh. Terus langsung doanya itu ya. Jadi saya bilang pakailah selawat ya. Memang aturannya doa itu hamdalah terus baca sholawat terbaru. Bagi kawan-kawan yang ada doa ya, doanya jangan lupa tulis sholawat, sudah itu doanya insya Allah nanti akan diaminkan oleh orang banyak ya, diaminkan oleh orang banyak ya. Kemudian bagi yang punya pengalaman, merasa berkah dari membaca sholawat, keajaiban sholawat, dan mau masuk grup silahkan
masuk di nomor WA 0812 7515 4442 08 12 7515 4442. Thank you very much ya. Mohon maaf atas kesalahannya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.